Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good students. How are you today? Are you feeling good today? I hope all of you are in a good condition and always happy in your day. Halo anak-anak pintar semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Kondisinya baik? Alhamdulillah ya. Semoga kabar kalian hari ini dan seterusnya selalu dalam keadaan kondisi yang baik dan juga selalu dalam keadaan bahagia. Okay, today we are going to learn English with me, Miss Hayu Ana Karenina, and today topics is about what are you doing. Jadi hari ini kita akan mempelajari, sekali lagi akan mempelajari bahasa Inggris tentunya dengan saya, Ibu Ayu Ana Karenina, dan tema pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pengungkapan suatu kegiatan atau aktivitas. Before studying the lesson, let's say basmalah together. Mari kita sama-sama ucap basmalah terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran dan juga diberi motivasi seperti semangat agar belajar hari ini lancar dan juga semuanya semangat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Before we go into the material, do you remember about what are you wearing lesson? Yap, minggu kemarin materi kita adalah what are you wearing lesson? Yang berarti kita sudah belajar bagaimana untuk mengatakan atau menyatakan pakaian apa yang sedang dipakai, pakaian apa yang sedang digunakan. Ya, dalam hal ini kalian juga berarti sudah belajar membentuk kalimat sederhana. So, today we are going to learn about contents. What are you doing? Pembelajaran ini yaitu belajar mengungkapkan kegiatan atau aktivitas yang sedang berlangsung. Yap, ada kata sedang. Ada kata sedang yang artinya kejadian tersebut masih terjadi di saat seseorang mengatakannya. Oke, jadi di saat seseorang mengatakannya berarti hal tersebut sedang terjadi. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Ya. John is reading a book in the library and Michael is writing in his room. Dari contoh di atas kita bisa melihat bahwa John dan juga Michael yang sedang membaca dan juga menulis dapat dikatakan dalam bahasa Inggrisnya yaitu, coba ya kita belajar bareng-bareng untuk pronunciation juga. John is reading a book in the library. John is reading a book in the library. Okay. Michael is writing in his room. Michael is writing in his room. Nah, dari dua contoh kalimat bahasa Inggris tadi yang John is reading a book in the library dan Michael is writing in his room merupakan sebagai tanda bahwa kejadiannya masih terjadi dan sedang berlangsung. Nah, lalu bagaimana sih Miss untuk membentuk kalimatnya? It's so easy. Let's see the picture below to make a sentence.
atau kalimat. Jadi, kalian hanya perlu menggabungkan setiap komponen aturan di atasnya ya. Nah, di foto ini, di picture ini, kita belajar present continuous tense. Nah, in this tense has two words, be and in. Nah, to make a sentence, kalian hanya perlu menggabungkan setiap komponen dan dengan aturan ini, be plus in. Nah, jadi langkah yang pertama, setiap subjek itu ada I, he, she, it, you, we, and they. Atau bisa juga sebagai seperti nama ya, seperti tadi John dan juga Michael itu termasuk ke dalam subjek. Nah, setiap subjek memiliki to be atau verb be, jadi masing-masing tidak bisa ditukar. Nah, lalu si subjek ini ditambahkan kata in di belakang kata kerja. Nah, kata kerjanya itu apa? Kata kerjanya tadi kan di contoh yang pertama itu John is reading a book. Nah, jadi kata kerjanya itu ya itu reading ya. Lalu di picture ini kata kerjanya yaitu I am dan main verbnya yaitu drawing. Drawing ini dari kata draw ditambah in menjadi drawing. Lalu jangan lupa yang ketiga, tambahkan keterangan berupa waktu, tempat, maupun benda. Jadi, dari subjek ke kata kerja dan juga kata keterangan agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengisi dan mencocokkan atau menggabungkan tiap komponen dari aturan present continuous tense. Nah, look and say. Di video ini terlihat aktivitas yaitu berolahraga dan juga menari, ya kan? Nah, pada gambar yang pertama itu ada Naila. Naila is working out in the gym. Berarti subjeknya adalah Naila dan verbnya atau kata kerjanya working out. Nah, in the gym-nya ini adalah sebuah keterangan, yaitu keterangan dari tempat. Nah, jadi Naila is working out in the gym. Lalu yang kedua, ini jika sedang menari. Ya, berarti dalam bahasa Inggrisnya jika kata-katanya sudah digabungkan dengan aturan dari present continuous tense menjadi Chika is dancing in the studio. Jikanya berarti subjek, dancingnya berarti kata kerja. In the studio berarti sebuah keterangan tempat. Oke, next ya. Nah, ini adalah question yang sudah Miss beri jawabannya juga. Oke, nah di kalimat ini berarti sedang menelpon. Nah, kalimat video ini memberikan gambaran bahwa seseorang sedang menelpon, ya kan? Berarti dalam aturan yang sudah Miss jelaskan tadi di present continuous tense, Putri sebagai subjek dan calling sebagai kata kerjanya. Dan her boyfriend sebagai main kata kerjanya atau bisa disebut dengan verb. Jadi Putri is calling her boyfriend.
Okay. Next picture is John is swimming in the water park. Seperti biasa, tadi John itu sebagai subjek, swimming ini sebagai kata kerjanya, dan in the water park ini sebagai keterangan tempatnya. Sama seperti John, Rara and Rani are playing teeter-tooters in the park. Rara bermain jungkat-jungkit di taman. Jadi, Rara dan Rani itu sebagai sebuah subjek, playing-nya dan teeter-tootersnya sebagai kata kerjanya. The park-nya sebagai um, ketentuan, bukan, sebagai keterangan tempatnya. Dan next one is Danu sleeping in his bed. Berarti yang subjeknya adalah Danu. Kata kerjanya sleeping dan kata keterangannya yaitu his bed atau Danu tidur di kasurnya. Lalu yang ini ada SpongeBob is cooking patty in the kitchen. SpongeBob memasak patty di dapur. Berarti kan SpongeBob ini sebagai subjek dan cookingnya sebagai kata kerja. Kitchennya sebagai kata keterangan tempat. Sama seperti SpongeBob dan juga Danu, Rara, John, dan Putri. Eza, di sini gambar yang ini, Eza is brushing his teeth. Berarti, Eza is brushing his teeth. Ya, berarti Eza yang subjek, brushingnya sebagai kata kerja dan teeth-nya sebagai kata keterangan apa yang sedang dikerjakan atau apa yang sedang dilakukan. Oke. Oke, next di present continuous tense tentu ada kalimat positif dan juga kalimat negatif, ya. Dan juga ada kata question atau kata tanya, ya. Nah, contohnya dari kalimat positif itu I am starting. Dan negatifnya I am not starting atau I'm not starting. Dalam questionnya am I starting? Nah, perbedaan dari cara pengucapannya yaitu kalau di positif I'm starting. Kalau di negatif I'm not starting. I'm not starting, ya. Dan kalau kalimat sebuah pertanyaan itu nadanya nanya, ya. Nadanya itu agak tinggi. Jadi am I starting? Seperti itu. Am I starting? Ya. Seperti itu. Nah, yang kalimat-kalimat bawahnya juga sama. Seperti itu. Jadi, present continuous tense itu ditujukan untuk mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi, ya, yang sedang terjadi. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh membentuk kalimat, ya, sesuai dengan present continuous tense dengan pengungkapan kegiatan atau aktivitas. Nah, silahkan nanti dipelajari lagi ya di rumah dengan cermat, ya. Pelajari lagi cara membentuk kalimat dengan present continuous tense yang sempurna sesuai dengan subjeknya, kata kerjanya. Jangan lupa juga tambahan kata ing dan juga keterangan tempatnya. Oke? Agar anak-anak semua, ya, anak-anak pinter semua bisa membentuk kalimat lain. Jadi bisa diganti ini seperti Putri is apa? Putri is studying in her room, misalnya seperti itu, ya. Nah,
Itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai ungkapan kegiatan atau aktivitas dalam konten what are you doing. Nah, nanti anak-anak tinggal setelah pembelajaran ini, silahkan mengerjakan latihan soal di bawah ya. Atau kalian juga bisa mengaksesnya di e-commerce, di e-book yang nanti Miss bagikan di grup ya. Nanti kalian kerjakan dengan cermat, ya dikerjakan dengan cermat, dengan disiplin dan juga tepat waktu. Tidak ada kata menunda dalam pekerjaan, oke? Setelah kalian selesai mengerjakannya, kirimkan jawabannya ke grup saja ya. Nanti Miss akan menilai satu-satu, tapi tidak disebutkan nilainya. Jadi hanya Miss menilai pemahaman kalian sejauh apa dari pembelajaran hari ini, oke? Ibu tunggu tugasnya ya, 2 hari lagi. Ibu kasih waktu 2 hari untuk mengerjakan tugasnya, lalu kirim ke via WhatsApp group ya. Tugasnya harus cermat ya, dikerjakannya harus cermat, teliti dan juga disiplin. Well, students, let's end our lessons today with say hamdalah together, okay? Mari kita sama-sama akhiri pembelajaran kita hari ini dan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini kalian dapat dimasukkan ke dalam otak dan mengerti, supaya kedepannya kalian bisa tahu cara bagaimana menggabungkan sebuah kalimat dengan sempurna. Oke? Anak-anak, seperti biasanya pesan dari ibu guru ya, yaitu semangat belajar, jangan malas-malasan ya, selalu kerjakan tugas, pekerjaan rumah ya, dengan penuh semangat dan juga tanggung jawab serta tepat waktu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention. Miss Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.